Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Octavianti dengan NIM 211 1712 0006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kewirausahaan dengan usaha bisnis saya, yaitu Sweet Columbus. Sebelum masuk ke inti pembahasan, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang rangkuman eksekutif. Sweet Columbus memiliki visi dan misi yang kuat. Sweet Columbus adalah perusahaan kue yang berfokus pada menyediakan kue-kue berkualitas tinggi dan lezat dan memuaskan, dengan visi untuk membangun merek yang kuat dan menciptakan keuntungan finansial yang berkelanjutan. Sweet Columbus memiliki misi untuk memenuhi permintaan pasar, memberi kenikmatan kepada pelanggan, membangun loyalitas yang tinggi. Perusahaan ini didirikan atas dasar cinta dan antusiasme terhadap makanan penutup dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kue yang lezat dan memuaskan. Produk-produk unggulan Sweet Columbus meliputi cookies, roll cake, dan brownies yang menggunakan bahan kualitas tinggi dan kreativitas dalam rasa dan penampilan. Meskipun Sweet Columbus dihadapi pada risiko bisnis seperti persaingan yang ketat dan perubahan tren pasar, perusahaan ini dapat mengatasi risiko tersebut dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengambil peluang, dan mengantisipasi ancaman yang muncul. Pada pemahaman dalam tentang pasar dan konsumen, Sweet Columbus merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesuksesan bisnis. Kesuksesan Sweet Columbus bergantung pada inovasi produk, perluasan jaringan distribusi, menjaga kualitas produk dan yang konsentrasi, dan menjaga reputasi merek yang baik. Selanjutnya itu ada table of content. Jadi di dalam presentasi ini ada 5 bab pembahasan. Yang pertama bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Selanjutnya itu yang pertama itu ada bab 1. Jadi pada bab 1 itu ada latar belakang berdirinya Sweet Columbus sebagai perusahaan yang berfokus pada bidang kuliner. Kami memiliki visi yang bertujuan untuk memberikan kue yang lezat dan memuaskan kepada pelanggan kami. Dalam menghadirnya kue-kue berkualitas, Sweet Columbus berkomitmen untuk menjaga standar tinggi dalam segala aspek produk, mulai dari pemilihan bahan-bahan berkualitas hingga proses pembuatan yang teliti. Di dalam Sweet Columbus, kenikmatan adalah kata kunci. Kami percaya bahwa makanan bukan hanya tentang nutrisi, tapi juga tentang pengalaman yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Oleh karena itu, setiap kue yang dihasilkan harus menghadirkan kenikmatan yang tiada duanya, dengan rasa yang lezat, tekstur yang sempurna, dan sentuhan kreatif ya dalam penyajian. Sweet Columbus berharap dapat menciptakan momen kenikmatan yang tiada terlupakan bagi pelanggan kami. Yang selanjutnya itu ada visi dan misi. Untuk visi kami dapat menyajikan makanan penutup yang lezat dan berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Kami berkomitmen untuk menciptakan kue yang menggoda dengan cita rasa dan tekstur sempurna. Kami menggunakan bahan-bahan segar dan kualitas tinggi serta mengutamakan proses produksi yang terjaga untuk memberi pengalaman dan yang memuaskan kepada setiap pelanggan. Yang selanjutnya itu ada misi. Yang pertama itu menyediakan kue-kue lezat yang memuaskan. Kami berkomitmen untuk
menyediakan kue-kue berkualitas tinggi yang menghadirkan kenikmatan dan kepuasan pada pelanggan kami. Yang kedua itu ada memenuhi permintaan pasar. Kami secara aktif memantau tren dan referensi produksi dan dalam industri kue. Yang ketiga itu ada menciptakan momen kenikmatan yang tak terlupakan. Kami berusaha memberikan pengalaman kuliner yang luar biasa kepada pelanggan kami dengan menyajikan produk yang pas di semua usia. Yang keempat itu ada membangun merek yang kuat dan loyalitas pelanggan. Kami bertekad untuk membangun merek yang dikenal secara luas di dunia kuliner. Yang terakhir itu ada mencapai keuntungan finansial yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan finansial perusahaan kami untuk lebih mengembangkan perusahaan Sweet Columbus. Yang selanjutnya itu ada nama dan alamat perusahaan. Untuk nama perusahaan itu ada Sweet Columbus yang beralamat di Jalan HKSN, Banjarmasin Utara, dengan nomor telepon perusahaan yaitu +62 831 4389 1084, dengan email sweetcolumbus@gmail.com, dengan badan usaha PT Persoalan terbatas pada tahun 2023. Dengan pemilik saya sendiri, Putri Afafianti, dengan alamat pemilik Jalan HKSN, Banjarmasin Utara, latar belakang pendidikan, mahasiswa S1 Teknologi Informasi. Bab 2, kita memasuki bab 2. Pembahasan yang pertama itu ada deskripsi usaha Sweet Columbus. Sweet Columbus adalah sebuah usaha yang mengkhususkan diri dalam pembuatan dan penjualan kue-kue kering yang lezat. Kami menyediakan berbagai jenis kue-kue berkualitas dengan rasa yang menggugah selera dan tekstur yang renyah. Produk-produk kami dibuat dengan hati-hati menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk memberi pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pelanggan kami. Keunikan kami terletak pada panduan atau rasa yang lezat, kualitas bahan baku terbaik, dan sentuhan kreatif dalam setiap produk. Kami selalu berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan dengan memberikan kue-kue yang segar, berkualitas tinggi, dan selalu dengan referensi pelanggan. Kami melayani berbagai acara dan kebutuhan mulai dari pesta ulang tahun, acara pernikahan, pertemuan bisnis, hingga pemberian hadiah. Kami juga siap melayani pesanan khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Dengan komitmen kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, Sweet Columbus menjadi pilihan yang tak terbantahkan dalam menikmati kue-kue kering yang lezat dan menggugah selera. Yang selanjutnya itu ada rancangan produksi. Jadi untuk pemilihan lokasi, kami memilih lokasi ini untuk melakukan pemasaran melalui platform media sosial dan menjalani semua transaksi secara online, serta memiliki toko offline di tempat produksi kami. Alasan utama pemilihan lokasi ini adalah karena keterkaitannya dengan tempat tinggal kami, memudahkan akses dan pengelolaan usaha dengan lebih efektif. Yang selanjutnya itu ada tata letak layout. Jadi rumah produksi Sweet Columbus memiliki luas 6x12 meter. Rancangan tata letak ruangan telah dilakukan dengan mengikuti skema yang tergambar. Yang tergambar itu ada 6 ruangan. Yang pertama itu ada ruang tamu. Yang kedua itu ada teras. Yang ketiga itu ada tempat pengolahan adonan dan oven. Yang keempat ada tempat pengemasan. Yang kelima itu ada gudang bahan baku. Yang keenam ada toko. Jadi untuk ruang tamu
itu adalah area menyambut pelanggan dan pengunjung. Ini biasanya menjadi tempat nyaman dan menarik dengan desain. Bisa menjadi tempat yang nyaman dan menarik dengan desain menarik, fitur yang nyaman, dan dekorasi yang menggambarkan identitas Sweet Caramber. Lalu selanjutnya itu ada tempat produksi. Seperti namanya, area produksi di mana semua kue produksi Columbus diproduksi. Di sini dirancang secara efisien untuk memastikan aliran kerja lancar dan penggunaan ruangannya optimal. Area ini dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan kue. Contohnya oven, kulkas, mixer. Lalu yang ketiga itu ada gudang bahan baku. Gudang bahan baku ada tempat di mana semua barang tersimpan, mulai dari tepung, gula, margarin, dan lain-lain. Yang keempat itu ada teras. Teras itu terdapat di outdoor, digunakan sebagai tempat duduk atau ruang ekstra untuk pelanggan yang ingin menikmati kue dan minuman di Sweet Carambles di luar ruangan. Lalu yang kelima itu ada tempat pengemasan. Di sini area di mana produksi Sweet Carambles dikemas sebelum dikirimkan ke pelanggan. Ini dirancang dengan sistematis, efisien, dan memastikan pengemasan yang tepat dan sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada toko, di mana produksi Sweet Caramber dipajang dan dijual pada pelanggan. Toko ini menarik dan menyenangkan untuk tata letak pencahayaan baik dan penampilan produksi yang menggugah selera untuk menarik konsumen datang ke toko untuk membeli produk perusahaan. Dan selanjutnya itu ada portofolio. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada jangka pendek 3 tahun dengan laba bersih 30.660.000 per tahun dengan tujuan bisnis, memperluas jangkauan geografis, peningkatan pemasaran digital, inovasi produk. Yang kedua itu jangka menengah yaitu diperkirakan 5 tahun dengan laba bersih 45.660.000 rupiah per tahun dengan membuka gerai toko renter, eksplorasi produk, peningkatan kapasitas produk. Yang terakhir itu ada jangka panjang dengan laba bersih 81.570.000 rupiah per tahun, mempertahankan keunggulan kualitas, eksplorasi nasional di variasi seluruh distribusi. Dan selanjutnya itu ada proses produksi. Proses produksi di Sweet Caramber melibatkan beberapa tahap untuk menghasilkan kue berkualitas. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Yang kedua ada pembuatan adonan. Yang ketiga ada pembentukan dan pemotongan kue. Yang keempat ada pemanggangan. Yang kelima ada pendinginan dan penyimpanan. Yang keenam ada pengemasan dan labeling. Pengemasan dan labeling itu pemasukan produk ke pengemasan, lalu diberi merek. Yang terakhir itu ada 7, distribusi dan penjualan. Dan selanjutnya itu ada keadaan gedung dan perlengkapannya. Yang pertama itu ada ruang tamu dengan 5 unit. Pertama ada kursi, meja kecil, meja penerimaan itu digunakan sebagai area penerimaan tamu. Rak buku digunakan untuk menyediakan bacaan ringan bagi pelanggan. Yang terakhir itu ada penerangan untuk pencahayaan yang cukup agar nyaman dan memudahkan pelanggan. Yang kedua itu ada teras. Di sini ada 3 unit
Yang pertama itu ada papan nama. Sebanyak 1 unit. Yang kedua itu ada penerangan 1 buah. Yang ketiga itu ada meja dan kursi 2 set. Yang ketiga itu ada ruang pengemasan dengan 4 item, yaitu yang pertama adalah meja pengemasan. Yang kedua itu ada rak penyimpanan. Yang ketiga itu ada timbangan. Dan yang terakhir itu tempat penyimpanan produksi jadi digunakan untuk menyimpan produk yang sudah dikemas dengan aman dan terorganisir. Yang keempat itu ada ruang produksi. Di situ ada 6 item. Yang pertama itu ada oven 1 unit, mixer 1 unit, lemari es 1 unit, rak penyimpanan 1 unit, timbangan 1 buah. Yang terakhir itu loyang 2 buah. Yang kelima itu ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di situ ada 3 unit. Yang pertama itu rak penyimpanan, lemari, meja kerja. Lalu yang terakhir itu ada toko. Di toko ada terdapat 3 item, meja kasir, 2 rak penyajian, kulkas display. Lalu yang selanjutnya itu ada sumber bahan baku. Di sini ada 2 sumber. Yang pertama itu toko bahan kue, itu beralamat di Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk toko bahan pengemasan itu dipesan secara online melalui website yang tertera. Ini adalah 3 produksi yang akan launching. Yang pertama adalah cookies, yang kedua ada roll cake, yang ketiga ada brownies. Yang selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi 2. Yang pertama itu segmentasi demografis. Produksi ini dapat dinikmati untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga orang dewasa, tak membedakan jenis kelamin apapun. Yang kedua itu ada segmentasi sosioekonomi. Di sini dapat dinikmati semua kalangan karena harganya yang terjangkau, mulai dari 15.000 sampai 200.000 rupiah per satuan, sehingga semua kalangan masyarakat dapat membeli dan menikmati di perusahaan kami. Yang kedua itu ada target pasar. Target pasar kami untuk orang yang pencinta kue dan mengenal produk. Yang selanjutnya ada semua rentan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga dewasa muda, hingga dewasa. Yang selanjutnya ada target pasar segmen jenis kelamin. Jadi di sini menyasarkan baik laki-laki maupun perempuan dengan menyediakan kue yang menarik bagi kedua kelompok. Kue yang berdesain cantik dan elegan untuk wanita, serta kue-kue dengan tema kreatif dan unik untuk pria. Target pasar selanjutnya itu adalah area perkantoran, di mana di dalam lingkungan perkantoran yang sibuk dan serba padat, Sweet Caramel menargetkan pelanggan yang mencari kue dengan kemudahan pemesanan dan pengiriman online. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu branding yang kuat, membangun identitas merek yang menarik, dan konsen untuk Sweet Caramel. Yang kedua itu ada strategi media sosial, memanfaatkan platform media sosial seperti IG, Facebook, dan YouTube untuk mempromosikan produk. Yang ketiga itu ada konten kreatif, menghasilkan konten yang menarik dan beragam seperti foto, video menarik tentang proses pembuatan kue, dan ide-ide dekoratif yang inspiratif.
Yang keempat itu ada program loyalty. Yang kelima ada kerjasama dengan influencer. Selanjutnya ada produksi dan diskon. Selanjutnya ada pengiriman dan pelayanan pelanggan yang efisien. Yang terakhir ada program ulasan dan rekomendasi. Yang selanjutnya itu kita memasuki bab 3. Di sini ada bentuk kepemilikan. Saya Putri Oktavianti, pemilik Sukan berusaha kue kering berkualitas dengan peran sebagai pemilik usaha perseorangan. Saya mengendalikan semua aspek operasional, memastikan kualitas produk, hubungan pelanggan yang baik, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Saya sendiri Putri sebagai CEO-nya, manajer marketing Ami, manajer produksi Rana. Manajer marketing itu memiliki 3 staf, yaitu Rizky, Lisa, dan Lena. Manajer produksi itu memiliki 3 staf juga, yaitu yang pertama ada Rika, Dila, dan Heri. Tanggung jawab tim. Selanjutnya ada tanggung jawab tim, yaitu yang pertama itu ada CEO. Tugas CEO ada 4. Yang pertama ada menetapkan visi dan misi dan strategi jangka panjang dan strategi portofolio. Yang kedua ada mengambil keputusan strategi. Yang kedua ada membangun dan menjaga hubungan dengan mitra. Yang keempat ada mengawasi kinerja dan keuangan produksi secara keseluruhan. Yang kedua ada manajer marketing, itu mengembangkan dan memaksimalkan rencana pemasaran, mengidentifikasi dan menganalisis pemasaran target. Yang ketiga ada menentukan strategi branding, promosi, dan iklan perusahaan. Yang terakhir itu mengawasi tim marketing dan memberi arahan serta dukungan dalam mencapai tujuan pemasaran. Untuk tim marketing itu memiliki 4 tugas juga: melakukan aktivitas pemasaran sesuai dengan rancangan, mengelola media sosial, membangun hubungan dengan pelanggan, dan mengelola kegiatan promosi, menyimpulkan dan menganalisis data pasar untuk memperbaharui, untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Yang selanjutnya itu ada manajer produksi. Itu ada 4 tugas juga: tanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proses produksi, mengolah kesediaan bahan baku, memastikan kualitas produknya sesuai dengan standar perusahaan, menjaga keberlangsungan produksi dengan memperhatikan aspek keuangan. Selanjutnya itu ada tim produksi. Ada 4 juga, yaitu melaksanakan tugas-tugas produksi, memastikan standar kualitas, kebersihan dalam setiap tahapan produksi, menjaga kesediaan stok, melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan produksi. Misalnya kita memasuki bab 4. Kita memasuki resiko. Persaingan yang ketat. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat, membahas selera konsumen, 3 keberlangsungan pada bahan baku, kualitas dan konsentrasi, regulasi dan keamanan makanan, perubahan lingkungan bisnis, manajemen keuangan, dan perubahan teknologi. Berikut ada rangkaian rancangan keuangan. Jadi di sini ada sekaligus analisis keuangan dengan perkiraan kalau di bulan pertama itu akan rugi sekitar 1.085.000 rupiah. Namun pada bulan berikutnya akan mendapatkan keuntungan sekitar 2.155.000.
pada bulan ketiga itu akan meningkat lagi menjadi 2.955. Jadi untuk penjualannya itu di platform digital seperti Facebook, seperti Google atau Instagram untuk mempromosikan bisnis dialokasikan 1,5 juta. Untuk modal awal itu menggunakan modal dari CEO-nya sendiri. Selanjutnya itu ada appendix. Di sini ada 3, yaitu surat izin tempat, surat pernyataan izin usaha, nomor pokok induk pajak. Yang selanjutnya itu ada analisis pasar, identifikasi pasar target, segmen pasar yang ingin dituju oleh subscriber seperti pencinta kue, keluarga, remaja, atau kelompok tertentu yang memiliki minat khusus terhadap kue-kue. Kami identifikasi karakter, demografis, geografis, dan psikologis dari segmen pasar ini. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Pada kekuatan kami memiliki kualitas produk yang unggul, inovasi produk yang selalu dengan menghadirkan produk-produk baru dan inovatif, merek yang kuat. Yang keempat itu pengalaman dan keterampilan. Yang selanjutnya itu ada kelemahan, keterbatasan sumber daya. Jadi di sini kami keterbatasan sumber daya manusia dalam mengembangkan dan memperluas operasi. Yang kedua itu ada ketergantungan pada pemasukan bahan baku. Yang ketiga ada keterbatasan distribusi. Yang selanjutnya itu ada peluang, peningkatannya permintaan pasar, eksplorasi pasar, kemitraan dan kolaborasi. Yang selanjutnya itu ada ancaman, yaitu persaingan yang ketat, perubahan selera konsumen, peraturan dan kebijakan. Selanjutnya kita memasuki bab 5. Pada bab 5 itu ada kesimpulan serta saran. Pada kesimpulan, Sweet Calamus adalah perusahaan kue kering yang berkomitmen menyediakan kue lezat berkualitas tinggi pada pelanggan dengan strategi pemasaran, produksi yang matang, tetap fokus pada kualitas dan puasan pelanggan. Sweet Calamus memiliki potensi untuk tumbuh sukses dalam industri kue kering. Dengan adanya ini, Sweet Calamus secara keseluruhan, Sweet Calamus memiliki potensi yang besar dalam industri kue kering, dalam komitmen terhadap kualitas, kepuasan pelanggan, dan inovasi dalam produk. Sweet Calamus dapat memperluas pasarnya, membangun reputasi yang kuat dan pilihan utama bagi pelanggan untuk mencari kue-kue kering dan berkualitas. Untuk saran di sini ada 5. Yang pertama itu ada fokus pada kualitas. Yang kedua itu berinovasi dalam produk. Yang ketiga itu ada fokus pada pemasaran digital. Yang keempat itu ada jaga hubungan dengan pelanggan. Yang kelima itu ada evaluasi dan proses produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.